si B. Lah nek gak ketemu teko omah si B njaluk ngono iku ana etikane mboten? Mboten enten etikane. Kita harus ketemu sing duwe mang. Padahal sing duwe Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang namanya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Endi sih Allah iku? Dituduhke mboten? Dituduhke mboten? Antara saya dengan panjenengan ini Allah. Laisa kamislihi sayun. Antara saya dengan jenengan di tengah-tengah ini Allah. Mengapa kita tidak tahu? Karena mata hati kita wonten hijabe, wonten tutupe. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam di pasal 41 kalau enggak salah, beliau dawuh al-haq laisa bimahjubin. Allah iku gak iso ditutupi. Allah ketok kene gak ketok Allah. Allah bisa melihat kita tidak bisa melihat Allah. Sebab apa? Ada satir, ada pembatas. Yang pembatas itu tidak menjadikan Allah itu tertutup, enggak. Mboten tertutup. Kita yang tertutup niku. Wa innama bimahjub wa innamal mahjubun. Wa innamal mahjub, lan sesungguhnya yang terhijabi itu adalah anta. Kita ini Pak Bu. Anin nadhar ilaihi, melihat untuk ke Allah. Apa tutupe satire iki? Itulah hubbus syahwah. Kesenangan hati terhadap selain Allah. Untuk menggempur niki Bapak Ibu tak wenehi solusi. Berzikirlah apa yang telah diajarkan oleh mursyid kita di thariqah dan di hakikat juga di makrifat. Bila mana ini tidak Anda lakukan, jangan harap kita bisa sampai liqah bertemu Allah. Jangan harap. Masih alimo kaya apa kita tentang ilmu fuqaha tidak akan bisa untuk merobohkan pohon hubbus syahwah. Wis, makanya di dalam thariqah niku wonten ajaran papat. Apa iku? Kholwat, kudu nyepi, kudu wani luwe, kudu wani betah melek, kudu wani ngurangi pergaulan terhadap sesama manusia yang tidak manfaati. Untuk apa? Untuk berzikir iki iso fokus. Lewat zikir khafi, zikir siri, untuk mereteli buah yang bergelantongan di pohon hubbus syahwah. Ya, ada pohon riya, pohon takabur, pohon sum'ah, pohon hasud, pohon apapun. Itu dengan dzikir sir itu akan kita protoli. Akhirnya biar manusia hatinya itu tidak muncul takabur, riya, sum'ah dan lain sebagainya yang tergabung di dalam sifat yang tercela. Tetapi saudara-saudaraku, dengan rasa hormat saya terhadap panjenengan, tidak mengurangi rasa hormat kami, tingkatkanlah zikir sir menuju sirul asror. Sebab mohon maaf, bila mana yang kau lakukan iku dzikir khafi, dzikir qalbi, dzikir sir saja,
itu pada hakikatnya untuk membedoli buah sementara pohonnya masih bercokol. Otomatis suatu saat akan berbuah kembali. Carane harus sampai bedol wit iku, dikeluarkan dari jagate ati, baru nggak akan pernah keluar buah-buah tersebut. Dengan cara berzikirlah sirul asr dan fana'udz dzikri. Itu zikir yang dibimbing oleh mursyid-mursyid kita di hakikat dan ma'rifat ini, Pak. Estu. Sehingga kula boleh teringat dawuh Mbah Khazin iku, oh iya, berarti Allah ku bojo, anak, dunya brono. Artinya lesan kula nyebut Allah, tapi tidak tembus di dalam hati, karena hati ini tidak ada cahaya makrifat. Cahaya makrifat akan diberikan Allah anugerah di dalam hamba yang dikehendaki. Siapakah hamba yang dikehendaki? Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Al-Insan 25:26. Dialah yang menyibukkan hatinya berzikir pagi, siang, sore, malam. Sebab yang dimaksud zikir adalah hati sadar dengan iman, dengan rasa bahwasanya yang disebut hidup wujudnya Allah yang bukan sifat yang ada di dalam dan di luar, yang ada di seluruh persoalan apapun. Itu kita yakin semata-mata yang berperan beliau. Sehingga ketika kita melihat orang itu melakukan sesuatu, kita tidak melihat orangnya. Hati ini melihat Allahnya, sang yang berperan sebagai isim fa'il, sebagai pelaku. Kita itu manusia makhluk semata-mata lapangane Allah. Lapangane Allah. Itulah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Sedangkan hidup itulah yang disebut la ilaha illallah. Tinggal asyhadu, hati panjenengan, ruh itu bersaksi melihat menghadap siapanya. Melihat makhluknya atau melihat hidup yang berperan di situ. Tatkala hati ini sudah hilang hijabnya, pasti ruh akan bertemu melihat makrifat datang Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sholat pasti khusyuk, ketika dia di luar sholat pasti dia selalu hatinya makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allahnya Ahad. Inilah Allahnya Mbah Khazin tadi disebut kul huwallahu ahad. Nek Allahku ukeh mang. Kesimpulan, manakala hatiku masih bertengger pohon khuldi yang bahasa kita disebut hubus syahawah, maka Allahku niku qawadah. Barang siapa panjenengan sudah dijabut pohon khuldinya di dalam hati, maka jenengan Allahnya Ahad. Wis bener niki. Ingat ketika Allah bertanya terhadap Nabiullah Adam, ketika Nabi Adam di dunia, Allah dawuh, Adam, kamu ingin kembali ke akhirat, kepingin balik ke rahmatku, ke syurgaku lagi? Injih Gusti, kula ning dunya niki kok ya sanjake berat. Ning surga biyen gak nyapa-nyapa, kabeh keturutan. Jenengan pernah di alam surga hakikatnya Pak Bu? Mana?
ketika zaman azali sampak ning kandungan sampak umur jenengan iki akil balik iku hakikate surga. Anak kecil ada di kandungan gak katik nyambut gawe apa sing dibutuhno keturutan lewat nutrisi yang disalurkan oleh ibu. Bapak yang melakukan pekerjaan untuk cari uang, cari makan, ibu yang makan, akhirnya jadi vitamin dibutuhkan jabang berarti jabang bayi hakikatnya surga. Kemudian lahir sampai Rasulullah berani mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dalam hadis Sahih Bukhari duka pasal pinten niku kula supe. Setiap bayi yang dilahirkan itu semuanya fitrah. Fitrah maksudnya ruh niki belum bercinta terhadap selain Allah. Sampai dia itu anak kecil lahir gak katik nyambut gawe mesti olok susu. Lah ngoten nggih. Apa sing dibutuhna arek cilik ngene iki gak katik nyambut gawe mereka keturutan. Lah lewat orang tua syariate hakikatnya dugi Allah. Sami dengan Nabi Adam ketika saat ada di surga. Tapi ketika sudah akil balik dewasa, yang laki ngerti perempuan, yang perempuan mencari laki, bagaimana? Itulah bentuk Nabiullah Adam diusir dari surga untuk ke dunia. Karena inilah asbabun nuzul, ayat yang mengatakan wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan manusia makhluk di bumi iki wahai malaikat supaya menjadi khalifah, pemimpin jiwa hawa nafsu dalam diri kita, pimpinan nafsu dalam diri kita. Arahkan supaya nafsu itu tidak mengajak kita untuk melalaikan Allah. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Allah katakan nafsu itu selalu ngejak lalai pada Allah. Itu tadi dengan menanam pohon syahwatut dunia. Adam pingin kembali, roh panjenengan pingin balik nang Allah. Kata Allah katakan wad'u ila rabbik, kembalilah lekas kau pada Allah. Syaratnya piye? Roh itu bisa kembali pada Allah dan bercinta hanya pada Allah. Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Al-Baqarah. Wajib Nabi Adam iku nrimo kalimat. Apa kalimat iki? Wahyu. Apa wahyu iku? Ajaran hakikat nuju makrifat. Ajaran tauhid, ajaran yang membimbing ruh untuk bisa berakhlakul karimah pada Allah. Biar sambung rasa menyang Allah, sambung rasa menyang urip, sing urip iku yo gak nandindi dan di mana wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku itu lebih dekat daripada urat nadi. Muhammad, jikalau hambamu tanya terhadap aku, tentang aku, katakan inni qarib, saya dekat terhadapnya. Loh, Allah itu ide Pak terhadap kita. Cuman persoalannya mengapa tidak tahu kita itu? Jawabannya karena ada satir atau tutup. Hilangkan ini. Dengan cara bagaimana? Berzikirlah, zikir sir atau khafi atau jahri, dilanjutkan disertai zikir sirul asror dan fana'u zikri. Baru pohon ini akan terjebol dari hati. Itulah tauhid nafi isbat. La ilaha, nafikan, isbatkanlah illallah di situ. Hilangkanlah cintamu yang sudah kadung kelet terhadap hubus syahwah. Setelah itu barulah cintailah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan.
tentang materi, kita masuk pada ranah tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan sekitar materi tadi atau yang lainnya, kami persilahkan. Monggo. Sampun mboten sing tangklet pun nek mboten wonten kita tutup sarana doa. Mudah-mudahan semua apa penjelasan dari Allah tadi estu dados ilmu ingkang manfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, selamatkanlah jiwa kami, anak putu kami, istri suami kami dari pengaruh-pengaruh nafsu di dalam kesenangan dunia. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika ya Allah wa ilaihim. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya ma'rifatmu dan terhadap seluruh anak putu kami ila yaumil qiyamah. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, bukalah pintu hati kami terhadap dirimu supaya kami dapat bertemu terhadapmu dan terhadap anak putu kami terhadapmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Girang langkungi nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.